Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Selasa 6 Mei 2014. Di antaranya, Aliansi Caleg Tobuali Kabupaten Bangka Selatan Senin siang mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bangka Belitung agar merekomendasikan pemilihan ulang di Kecamatan Tobuali. Walhi Bangka Belitung Senin sore meminta agar seluruh aktivitas penambangan di perairan Laut Sungai Liat Kabupaten Bangka dihentikan. Seekor buaya sepanjang 4 meter yang diduga pemangsa asnawi Senin pagi berhasil ditangkap oleh warga. Bersama saya Zelvi Blezinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Aliansi Caleg Tobuali Kabupaten Bangka Selatan Senin siang mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bangka Belitung. Kedatangan para caleg dari berbagai partai politik tersebut meminta Bawaslu merekomendasikan pemilihan ulang di Kecamatan Tobuali karena dinilai terindikasi terjadi penggelembungan suara oleh penyelenggara pemilu. Terindikasi terjadinya penggelembungan suara oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangka Selatan. 11 caleg tingkat DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Dapil Tobuali Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung, Senin siang mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 11 caleg yaitu Sopian dari Partai Hanura, Joniar Abdullah dari Partai Nasdem, Muhammad Nur dan Rinto Iskandar dari Partai Golkar, Andri Agusyadi dari PKPI dan sejumlah caleg lainnya dari Gerindra, PKB, PAN, dan P3 meminta Bawaslu Bangka Belitung merekomendasikan KPU Kabupaten Bangka Selatan melaksanakan pemilihan umum ulang di Kecamatan Tobuali karena pada pemilu 9 April kemarin terjadi pelanggaran pemilu seperti penggelembungan suara maupun penghilangan suara caleg. Pertama, setelah pelapor melihat meneliti data C1 asli yang ditandatangan oleh saksi dan dipegang oleh saksi partai dengan C1 asli yang diperoleh dari PPL dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, tidak ada kesesuaian atau ketidakkonsistenan seperti terjadi penggelembungan suara, penghilangan suara caleg, dan penjumlahan suara caleg yang lucu. Permisi. Kita sudah siapkan data temuan-temuan yang terlampir. Aliansi Caleg Tobuali juga meminta Bawaslu Babel menindak tegas oknum penyelenggara pemilu yang telah melakukan tindak pidana pemilu demi terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan bermartabat. Selain kepada Bawaslu Babel, Aliansi Tobuali juga melaporkan pelanggaran tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dan Bawaslu RI di Jakarta. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Terindikasi terjadi pelanggaran oleh PPS dan KPPS pada proses perhitungan suara di pemilihan umum legislatif 2014. Seorang caleg perempuan dari PDI Perjuangan Dapil Gerunggang, Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, mendatangi Bawaslu Provinsi Bangka Belitung untuk mencari keadilan. 83. Pesta demokrasi pemilihan wakil rakyat untuk duduk di parlemen baik tingkat daerah maupun pusat pada 9 April lalu telah selesai dilaksanakan. Meski berjalan lancar dan kondusif, namun agenda demokrasi 5 tahunan ini tetap menimbulkan berbagai protes dari peserta pemilu. Indrawati misalnya, caleg perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Pangkal Pinang ini, Senin pagi mendatangi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Bangka Belitung. Kedatangan perempuan berkerudung ini untuk melaporkan indikasi kecurangan yang dilakukan PPS dan KPPS Bukit Merapin saat proses perhitungan suara tingkat kelurahan.
Indikasi kecurangan tersebut berupa perbedaan jumlah suara untuk Subiakto, caleg yang juga satu partai dengan dirinya. Ia menyebut dari saksi partai tidak terdapat suara untuk Subiakto, namun dalam C1 plano yang dibuat PPS terdapat sejumlah suara. Membawa surat berita acara dari KPU kemarin, penghitungan ulang, ya. C1 plano dari versi KPU kemarin yang ibu tuntut 4 TPS. Ternyata di C1 plano dan C1 dari versi kita partai tidak sama isinya. Nah, jadi C1 plano tetap suaranya itu ada. Yang nomor 9 itu istilahnya ya kita tidak menuntut yang nomor 9. Kita hanya menuntut kok PPS dan KPPS-nya hasilnya tidak sama. Ada apa istilahnya? C1 plano dan C1 dari saksi-saksi partai tidak sama. Ia juga menuturkan telah terjadi pelanggaran saat formulir C1 plano dari TPS 9 Bukit Merapin tidak berada di kotak suara saat dibuka oleh KPU Pangkal Pinang beberapa waktu yang lalu. Setelah ditelusuri, C1 plano berada di rumah anggota KPPS TPS 9 tersebut. Ia juga memaparkan bukti foto mengenai praktik perhitungan suara di rumah salah seorang KPPS yang seharusnya perhitungan dilakukan di kantor kelurahan. Untuk itu, caleg perempuan yang berada di urutan kedua perolehan suara terbanyak dari PDI Perjuangan Dapil Gerunggang Taman Sari ini berharap Bawaslu dapat menindak pelanggaran yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu sehingga tidak menodai pesta demokrasi 5 tahunan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Walhi Bangka Belitung Senin sore meminta agar seluruh aktivitas penambangan di perairan Laut Sungai Liat Kabupaten Bangka dihentikan karena dianggap telah merusak terumbu karang serta mengancam stabilitas ekosistem makhluk hidup di perairan Laut Bangka Belitung. Direktur Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi, Senin sore melakukan peninjauan langsung terhadap aktivitas penambangan di wilayah perairan Sungai Liat, terutama terhadap aktivitas penambangan di kawasan area pariwisata dan zona tangkap nelayan tradisional dengan menggunakan kapal speedboat. Saat peninjauan ke lapangan terhadap aktivitas penambangan tambang inkonvensional TI Apung, serta kapal isap produksi di perairan Sungai Liat ini, Direktur Walhi Ratno Budi berorasi menggunakan alat pengeras suara dan meminta supaya menghentikan aktivitas penambangan di perairan Laut Sungai Liat, karena dianggap melanggar undang-undang tata ruang yang diatur oleh negara, bahwa tidak boleh ada aktivitas penambangan di kawasan perairan pantai dan laut Sungai Liat. Dalam hal ini, Direktur Walhi mendesak pihak PT Timah dan pemerintah Kabupaten Bangka agar serius menanggapi aktivitas penambangan di kawasan tersebut, karena dinilai telah merusak keindahan dan kehidupan biota laut. Walhi Babel mengharapkan pihak terkait segera melakukan penetapan terhadap kawasan untuk pariwisata dan kawasan pertambangan. Menurut Direktur Walhi Bangka Belitung, terhadap aktivitas ini di tahun 2012 lalu, pihak PT Timah telah mengeluarkan keputusan tegas terhadap penolakan aktivitas segala bentuk penambangan di laut. Namun sejauh ini Walhi menilai keputusan tersebut dilanggar oleh PT Timah dengan mengeluarkan perizinan ke sejumlah kapal isap produksi yang beraktivitas hanya beberapa mil laut dari tepi pantai. Ya, kami melihat bahwa faktanya hari ini banyak pihak yang diuntungkan ya dari pengelolaan sumber daya alam di Bangka Belitung. Termasuk salah satunya adalah fenomena bermunculan tambang inkonvensional atau kita sebut TI ya di Bangka Belitung. Salah satunya adalah TI Apung, fenomena TI Apung. TI Apung ini sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang mereka semakin marak. Nelayan mengkonversi perahunya, nelayan mengkonversi aktivitasnya sebagai pelaut menjadi penambang. Itu sangat banyak kita temukan. Menurut Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Bambang Petijaya, aktivitas penambangan oleh kapal isap produksi KIP di kawasan zona pariwisata berdampak buruk terhadap keindahan pariwisata karena dinilai telah merusak fisik dan daya tarik wisata. Penambangan di Bangka Belitung, khususnya penambangan laut, adalah sesuatu yang sebetulnya kita harus akui tidak bisa dicegah. Itu tetap terjadi. Nah, bijaksananya seperti apa? Bijaksananya harusnya pemerintah ini dengan jelas membagi zonasi wilayah-wilayah peruntukan pertambangan, peruntukan pariwisata, peruntukan perikanan, dan sebagainya.
Dalam hal ini, pihak Walhi bersama dengan kelompok nelayan di Sungai Liat yang melibatkan sekitar 100 perahu dan ratusan nelayan pekan depan akan melakukan aksi ke tengah laut terkait penolakan terhadap segala bentuk aktivitas penambangan di kawasan laut Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Dengan mendatangi kapal ISAP dan TI Apung agar segera menghentikan aktivitas penambangan yang selama ini telah merusak perairan pantai Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Muhammad Fatur Rahman dan Endang Kurniawan melaporkan. Seekor buaya sepanjang 4 meter yang diduga pemangsa Asnawi, Senin pagi berhasil ditangkap oleh pawang buaya beserta warga setempat di Ulu Sungai Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Warga di kawasan Batu Rusa Senin pagi digemparkan oleh tertangkapnya seekor buaya sepanjang 4 meter di Sungai Kerkai, Ulu Sungai Batu Rusa, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Predator sepanjang 4 meter ini diduga pemangsa korban bernama Asnawi, warga Pal 9, Desa Pagarawan, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, saat sedang menjala udang di Sungai Batu Rusa beberapa hari yang lalu. Karena saat ditemukan, gigi buaya tersebut patah. Ya, gimana ceritanya, Pak? Sekitar 50 meter, ya saya telah narik jali, dia langsung nangkap tangan kanan ini. Setelah itu saya, ya, lehernya langsung ditangkap, lepas itu ngentam bau, lepas bau ngentam paha, dari paha baru ngentam kepala, dari kepala nyatumbur. Sama memang daerah sungai ini banyak buaya, Pak? Banyak. Iya, lumayan juga. Buaya sungai. Ngentam dada, saya sudah terpacul. Dia benas dalam air, ditindih sama sekali di lumpur. Terus Bapak melepaskan dirinya gimana, Pak? Ya, saya melepaskan diri, langsung diterajang, tendang, baru ngentam tangan sebelah kiri. Cuma saya takbir sekuat-kuat saya, dia lepas. Itu dia juga. Buaya yang dalam kondisi sudah terikat dan berada di bibir sungai ini berhasil ditangkap oleh pawang buaya dengan dibantu warga setempat di Sungai Kerakai, Batu Rusa. Upaya penangkapan buaya ganas ini cukup menguras tenaga, bahkan kayu pengangkat pun sempat patah. Hal ini karena bobot buaya yang cukup berat hingga mencapai setengah ton. Kita pancing, Dok? Tidak makan, Dok. Makan pancing, masalah. Memang kami minta yang salah, yang ganggu. Iya. Sebelum itu ada ritual lah, Pak? Apa cuman ya, Pak? Mancing itu. Ada ritual seperti apa gitu loh untuk mancing itu tuh? Mancing buaya. Oh, ya, ada doa, Pak? Ada doa atau apa ritual apa misalnya seperti apa? Pak, kita minta kayak raja beliau tuh kan. Dia kan punya raja minta. Raja buaya. Buaya. Nah, terus seperti apa ritualnya, Pak? Kira-kira panjatan doa. Panjang juga tapi karena upaya ada tradisi tapi ya. kita minta sama siapa? Kayak raja dia lah. Raja buaya. Raden Tukak, Raden Simbar, Raden Mayo kan. Proses penangkapan buaya di Sungai Kerkai ini membutuhkan waktu selama 3 hari untuk menangkapnya dengan cara dipancing. Sedangkan untuk memancing buaya tersebut menggunakan umpan lutung atau sejenis kera dengan cara lutung tersebut dipotong-potong lalu dikaitkan pada pancing yang bertalikan rotan. Dalam 3 hari terakhir ini sudah sebanyak 7 pancing yang dipasang di 7 titik di Sungai Kerkai, Batu Rusa untuk menangkap buaya lainnya. Sedangkan baru 1 pancing yang sudah disambar buaya di sungai tersebut. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Muhammad Fatur Rahman dan Endang Kurniawan melaporkan. Sesaat lagi, kita akan menyaksikan kuliner khas dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yakni lempak kuning ikan krisi nanas. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi, bantu dan kirimkan donasi Anda. Saatnya berbagi dengan sesama. Sudah lama dinanti-nanti mobil super dari Suzuki, Karimun Wagon R lebih dari cukup. Karimun Wagon R lebih dari cukup. Suzuki Way of Life. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Sebab saya sering sakit kalau anak saya dihina orang. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Jalinan kasih. Saatnya berbagi dengan sesama.
sering sakit kalau anak saya dihina orang. Hidup menjadi lebih bernilai saat kita bisa berbagi. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Saya kemana-mana sekarang jadi minder. Untuk mereka, mari jalin rasa kemanusiaan dan berbagi kasih terhadap sesama. Selalu bikin saya sedih, ya Allah. Bantu dan kirimkan donasi Anda. Hadapi masalah, tegarkan Jalinan kasih, saatnya berbagi dengan sesama. jalinan kasih. Tak terima ditagih utang, seorang pengunjung pub dan karaoke di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, nekat menganiaya seorang manajer pub dan karaoke tersebut, sehingga korban mengalami luka di bagian tangan akibat sabetan pisau pelaku. Inilah Iwan Polo, warga Kelurahan Keramat, Kota Pangkal Pinang yang mengamuk di sebuah pub dan karaoke di Kota Pangkal Pinang Minggu dini hari kemarin. Iwan mengamuk karena tak terima ditagih utang sebesar 650.000 oleh pihak manajer pub saat dirinya hendak pulang ke rumah usai mengkonsumsi minuman keras di pub tersebut. Penangkapan terhadap pelaku ini berawal dari laporan korban ke pihak kepolisian Polres Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sedangkan pelaku mengaku dirinya dikeroyok oleh beberapa pegawai pub saat hendak mengambil motor di halaman parkir pub. 600 lebih. Pelaku yang saat itu di bawah pengaruh minuman alkohol lantas membabi buta menyabatkan sebilah pisau yang diakuinya ditemukan di halaman parkir pub hingga mengenai tangan manajer pub dan karaoke tersebut. Tiba-tiba ada yang hantam, udah sampai kan. Nah, timbullah kami berantem di depan itu. Tapi abang tahu nggak siapa yang hantam abang? Hah? Istilah. Tahu deh abang siapa yang hantam abang? Karena posisi itu pun kita gelap malam. Di ruang terang di posisi kan gelap. Ada yang kursi, kita kan habis. Nunduk, lihat adalah ada pisau ini di depan kan. Abang nengok pisau nih? Pisau dia. Depan lihat pisau, langsung sampai pisau itu untuk bela diri. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau yang digunakan pelaku dalam penganiayaan tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pasal 351 KUHP dengan ancaman maksimal 2,8 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Kurang lengkap rasanya jika Anda berkunjung ke Pulau Belitung tanpa membawa pulang makanan dan cemilan khasnya. Kerupuk kemplang, cemilan yang berbahan dasar ikan barakuda ini bisa dijadikan buah tangan dari Pulau Belitung. Di sebagian wilayah Indonesia, orang hanya mengenal satu nama, yaitu kerupuk. Tetapi di daerah asalnya Belitung tidaklah demikian. Banyak sekali ragam dan jenis kerupuk tersebut. Di antaranya kerupuk kemplang goreng dan kerupuk Bangka. Pada dasarnya kemplang dan kerupuk Bangka tersebut dibuat dari bahan yang sama, namun berbeda takaran dan bentuk. Di Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, rata-rata warganya adalah pembuat kerupuk kemplang. Karena letak desa yang berada di pesisir pantai, jadi bukan hal yang sulit untuk mendapatkan bahan baku pembuatan kerupuk kemplang ini. Utamanya ikan, terus pakai dikasih penyedap, gula, garam, terus tapioka. Ikannya ini ikan apa? Ikannya biasa dibikin ikan barakuda. Karena gampang didapat, terus rasanya enak, lebih garing gitu. Kemplang adalah masakan khas suku Melayu dari Pulau Belitung yang menjadi makanan khas dan dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Belitung. Bahan dasar pembuatan kemplang dipadukan dengan tepung kanji, semua dicampur dan diaduk agar ikan yang disiapkan untuk pembuatan kerupuk kemplang ikan hasilnya mengambang. Dari 1 kilo ikan dapat dibuat menjadi 3 kilo kerupuk.
sedangkan jika sudah dalam kemasan bisa menjadi 15 bungkus. Setelah melalui proses pencampuran bahan dan bumbu-bumbu khas Belitung, bahan kerupuk kemudian dibentuk dan digiling seperti gulungan. Setelah digulung, bahan kerupuk tadi direbus selama 1,5 jam. Kemudian jika sudah dibungkus dalam kemasan, kerupuk dijual di toko oleh-oleh Belitung dengan harga Rp60.000 per kilo. Ikan barakuda dipilih karena teksturnya yang lebih lembut dan gampang dicari. Karena mayoritas nelayan di Belitung mencari ikan barakuda. Proses masih dilanjutkan dengan diiris-iris sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Barulah memasuki tahap penjemuran dan pengemasan. Biasanya pengerjaan kerupuk ini dilakukan gotong royong antar keluarga dan tetangga. Ibu Dayana sehari-hari bisa menjual kerupuk mencapai 100 bungkus dengan berbagai macam pembeli baik turis maupun warga Pulau Belitung. Tidak ingin ketinggalan zaman, Ibu Dayana juga memasarkan produknya melalui penjualan online dan siap dijual keluar kota bahkan ke luar negeri. Melalui media online, dirinya sehari-hari bisa menjual kerupuk hingga mencapai 100 bungkus. Kemplang artinya kerupuk yang masih mentah. Kalau di Bangka dikenal dengan sebutan kemplang panggang. Sudah 3 tahun, Ibu Dayana beserta warga sekitar di Desa Batu Hitam, Kecamatan Sijuk, memproduksi kerupuk kemplang. Selain panorama keindahan pantainya, Bangka Belitung juga memiliki kekayaan cita rasa kuliner. Lempah kuning ikan kerisi nanas. Masakan berbahan dasar ikan tersebut bercita rasa khas dari kuahnya yang berwarna kuning, didominasi kunyit dan nanas, membuat rasa lempah kuning semakin segar untuk dinikmati. Lempah kuning nanas ikan kerisi merupakan masakan khas masyarakat Bangka Belitung yang memiliki cita rasa istimewa bagi penggemarnya. Kuliner yang satu ini dapat banyak kita temui di restoran atau rumah makan yang berada di Bangka Belitung. Kali ini kita bisa menemukan kuliner ini di rumah makan lesehan Greng yang berada di lokasi Jalan Ahmad Yani Dalam, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Di rumah makan lesehan ini banyak menyediakan masakan khas Bangka. Namun, kuliner andalan dari rumah makan lesehan ini adalah lempah kuning nanas ikan kerisi. Mengapa menjadi andalan? Karena lempah kuning nanas ikan kerisi ini laku keras dan selalu menjadi favorit para pengunjung yang datang ke tempat ini. Pembuatan lempah kuning nanas ini terbilang mudah karena menggunakan bumbu dapur biasa yang mudah didapati di pasar. Seperti kunyit sebagai bahan utama yang menimbulkan warna kuning dari lempah, ikan kerisi laut, bawang putih, bawang merah, lengkuas, terasi atau belacan, asam jawa, gula, dan penyedap rasa, juga cabai rawit atau bisa cabai keriting, dan tentunya tidak ketinggalan nanas yang hampir matang sebagai tambahan. Semua bumbu-bumbu dapur di atas digiling menjadi satu hingga halus sesuai dengan takarannya, lalu direbus menggunakan air secukupnya.
Setelah itu baru masukkan ikan terisi dan nanas. Kemudian diaduk dan tunggu hingga matang, maka makanan ini siap disajikan. Para pecinta kuliner yang datang di rumah makan lesehan ini juga biasanya menikmati masakan lempah kuning nanas ikan kerisi ditambah dengan menu lainnya, seperti lalapan sambal rusip dan lempah darat, yang juga merupakan masakan khas masyarakat Bangka Belitung. Sudah sering makan di tempat ini? Sering. Kenapa awalnya? Biasa sih lempah kuning, terus juga ada macam-macam juga sih untuk khas Bangka, lempah darat keladi gitu. Ini juga tadi saya pesen lempah kuning sama rusip, plus lalapannya itu khas Bangka banget. Sama teman-teman gitu, sama keluarga juga. Kita buka restoran ini berapa lama? Kita buka restoran ini kurang lebih hampir 10 tahun lah. Kalau masakan istimewanya? Istimewanya itu lempah kuning. Lempah kuningnya lempah kuning kerisinya lebih menonjol. Bisa untuk mengobati penyakit mah. Terus ditambah lagi nanas ya. Nanas itu fungsinya untuk menghilangkan bau-bau amis daripada ikan tersebut. Gitu. Datang ke sini dari mana? Waduh, alhamdulillah sih ya. Selain dari warga Pangkal Pinang, dari daerah lain juga banyak. Bisa dari Sungai Liat, terus dari Kobak, dari Mentok Blinyu ada juga pengunjung. Dan ada juga tamu misalnya dari luar kota Pangkal Pinang, misalnya dari Jakarta, dari mana-mana. Sering tuh tamu-tamu hotel sering masuk ke tempat kita hanya untuk mencicipi lempah kuning tadi. Pemilik rumah makan lesehan ini, Piping, mengaku bisa menjual hingga ratusan porsi lempah kuning ini setiap harinya. Selain memiliki cita rasa yang khas, lempah kuning buatannya juga dapat memberikan manfaat dari segi kesehatan. Pecinta kuliner lempah kuning ini tidak hanya datang dari dalam kota Pangkal Pinang saja, namun banyak juga warga Pelancong yang penasaran untuk mencicipi lempah kuning khas Bangka, kemudian ketagihan dan kembali lagi untuk menikmati lempah kuning nanas ikan kerisi ini bila ada kesempatan berkunjung di lain harinya. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.